Baik, berikut saya tunjukkan untuk rangkaian elektronik dalam dari speedometer UWN-FLY T3. Jadi ini untuk koneksinya, ini ada beberapa kabel yang terhubung langsung ke soket ya, ke soket. Kemudian kabel ini sudah saya identifikasi ya. Jadi ini untuk yang hitam ini adalah ground, kemudian yang ungu ini adalah data dari controller, nanti untuk kecepatan maupun sinyal-sinyal yang lain, cruise control dan sebagainya. Kemudian yang biru ini adalah high beam, jadi pada saat lampu jarak jauh ini nanti akan melewat sini. Kemudian oranye dan abu-abu ini adalah untuk sen kanan kiri, dan yang merah strip hitam ini adalah plus B. Dalam hal ini tegangannya adalah 60 volt. Nah, ada satu yang menarik di speedometer UWN-FLY ini khususnya dan motor listrik pada umumnya, bahwa speedo ini tidak akan bisa menyimpan data untuk trip A dan B nya. Jadi di odometer hanya angka odo yang tersimpan, tapi tripnya tidak bisa. Artinya bagaimana? Artinya kalau sepeda motor tersebut sudah berjalan pada nilai sekian kilometer, baik di trip A nya atau trip B atau tripnya aja gitu ya. Ya, kalau nggak ada AB-nya, tripnya aja, misalnya udah lari 5 km, nanti pada saat kontak dimatikan maka dia akan ke 0. Lah penyebabnya apa? Penyebabnya kalau kita melihat di sistem elektroniknya, jadi di sini ada beberapa bagian regulator tegangan, kemudian ada bagian display ini untuk display penampilan lampu LED-nya, kemudian ada bagian prosesor dan ada EEPROM-nya. Nah, pada bagian prosesor dan EEPROM-nya disinilah yang sebenarnya muncul masalah. Masalahnya adalah bagaimana pada saat kontak di off-kan, maka rangkaian ini sama sekali tidak mendapatkan tegangan. Sehingga di memori sementara, di RAM-nya juga tidak akan ada tegangan. Nah, karena permasalahan itu, maka untuk menangani bagaimana agar kontak off data tripnya tidak terhapus, kita harus memberikan suatu tegangan panjar atau backup di sini yang diberikan secara terus-menerus ke rangkaian prosesor dan EEPROM-nya ya. Sehingga dengan diberikan tegangan panjar di sini, maka pada saat kontak off data tidak akan hilang. Pertanyaan berapa tegangan panjar yang diberikan, maka kita akan melihat tegangan kerja daripada prosesor dan EEPROM-nya di sini. Secara umum di dalam speedometer biasanya prosesor dan EEPROM akan diberikan tegangan 5 volt, sehingga perlu kita berikan tegangan 5 volt di rangkaian ini. Nah, tegangan 5 volt kita ambil dari mana? Apakah mau kita ambil dari plus B ini? Ya, ini ada 60 volt, mungkin tidak masalah, bisa kita berikan nanti adalah rangkaian down converter seperti ini ya. Jadi saya gunakan di sini adalah down converter XL7015 ya, XL7015, sehingga inputnya nanti bisa 60 volt dan outputnya bisa kita adjust sebesar 5 volt. Oke, jadi nggak masalah ini setelah kita reset. Namun sebelumnya saya juga reset menggunakan rangkaian sendiri ya. Jadi ini yang reset awal down converter dari 60 volt ke 5 volt. Ini bisa berjalan, tapi karena rangkaian ini ya sifatnya hanya reset, maka tidak kita recommended untuk dipasang lebih lanjut ya. Nah, mungkin ini yang akan saya gunakan untuk kelanjutannya. Kemudian apakah mau diambilkan dari plus di sini 60 volt? Jawabnya adalah tidak, karena plus 60 volt itu akan tersambung ke kunci kontak atau plus ACC. Nah, kita butuhnya adalah plus 60 volt yang plus B. Yang plus B itu nanti kita masukkan ke input down converter ini ya, kemudian 5 voltnya baru kita masukkan ke rangkaian di sini. Nah, kira-kira masuknya di mana? Nah, kita bisa melihat di sini ada 4 titik di sini ya. Ini sebenarnya adalah salah satu kart regulator yang bisa dipasang di sini, kemudian diberikan ke plus B atau ke baterai langsung ya. Tapi di pabriknya ini tidak dilengkapi ini. Sehingga pada riset saya, kita mencoba modifikasi ini dengan memasangkan rangkaian ini. Nanti kita masukkan ke dalam ya. Nanti mungkin bisa kita
letakkan di sini, kemudian kita kita lem sehingga nanti bisa ditutup. Nah, kemana 5 voltnya adalah kita berikan ke, ini ada 4 kaki di sini. Ini sebenarnya adalah nanti ada plus 5 volt, kemudian ada ground dan ada data di sini, ada data 2. Tapi di dalam hal ini tidak tersambung. Jadi 5 voltnya nanti disuntikan kemana adalah kita berikan ke yang paling atas ini. Jadi ini bisa kita lihat di sini. Mungkin bagi teman-teman yang menyimak di channel saya bisa di pause dulu atau diulang ke belakang. Kita suntikan di sini nih yang paling atas. Nah, bagaimana memasukkannya? Kita masukkan di output dari regulator ini. Jadi ini regulatornya ada V-in dan V-out. V-in nanti adalah dapat 60 volt dari baterai langsung. Kemudian V-out-nya ini nanti bisa kita adjust. Dari ini kita set dulu sampai dengan 5 volt. Kemudian kita masukkan ke sini. Tapi masuknya tidak langsung, jadi dari V-out di sini kita masukkan R dulu atau tahanan sebesar 500 sampai dengan 1 kilo ohm. Tujuannya apa? Kita akan membatasi arusnya. Jadi di sini keluar tegangan 5 volt tapi arusnya cukup besar. Maka kita turunkan dan baru kita injekkan ke sini. Setelah ini kita sambung, kemudian ground. Ini groundnya ini adalah common ground, jadi ini ground ini input output jadi satu, kita bisa solderkan ke sini ya. Ke ground rangkaian di sini. Kemudian nanti plusnya ingat kita tarik kabel keluar menuju ke plus B yang di input kontak ya, jangan di output kontak karena kalau yang plus ini adalah output kontak. Oke, setelah itu terpasang nanti bisa dicoba, silakan dihidupkan speedonya, kemudian nanti dijalankan. Nanti setelah mendapatkan angka trip berapa kilometer kontak matikan. Maka insya Allah itu angkanya tidak akan terhapus tapi tetap tersimpan. Nah, kemudian bagaimana untuk mengenolkan? Maka sebenarnya kalau di speedometer mobil atau motor ada tombol reset ya. Tapi saya tidak menyediakan fasilitas itu, tidak merancang itu. Nanti untuk resetnya Anda semua tinggal mematikan MCB di power. Jadi kita matikan berapa detik, kita on-kan lagi, maka angka odo tripnya itu sudah nol kembali. Demikian hasil riset saya untuk membuat agar trip odo di dalam speedometer motor listrik khususnya UNVDT3 tidak akan mengenol lagi pada saat kontak di off kan. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel saya ini sehingga akan menjadi semangat saya untuk membuat channel atau konten-konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.